Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian GKE kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Di sini dengan perikop harta rohani dalam bejana tanah. Saya akan bacakan hanya satu nas untuk kita yang diambil dari ayat yang ketiga. Dia berbunyi demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang tidak tahu siapa Rasul Paulus, Bapak Ibu. Rasul Paulus ketika dia menerima Injil dalam hidup dan kehidupannya, hal itu berpengaruh yang sangat besar. Kehidupannya berbuah, bertumbuh. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan hanya berpengaruh dalam hidupnya. Tetapi Paulus juga diberi tugas untuk memberitakan Injil itu. Namun kita melihat dalam pelayanannya, dalam hidup dan kehidupannya tidak selalu mulus. Tidak selalu berhasil. Dan tidak selalu jemaat itu mengatakan iya ketika dia memberitakan Injil itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang menolak. Dan inilah yang terjadi dalam keberadaan kehidupan jemaat Korintus, Bapak Ibu. Mereka sudah mendengar Injil. Ini yang begitu pahit dan menyedihkan. Mereka sudah menerima Injil, tetapi kita melihat hati mereka tertutup untuk kebenaran. Hati mereka condong untuk ilah zaman, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang di sana tergambar seperti yang dinyatakan Rasul Paulus dalam ayat yang keempat. Mereka lebih lagi terpikat dengan ilah zaman, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan di sana kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mereka beranggapan tawaran dunia lebih menggiurkan bagi hidup dan kehidupan mereka. Di sana ilah zaman itu boleh dikatakan penyembahan berhala, pemuasan nafsu, kerakusan, keserakahan, perjinahan, itu hidup mereka. Dan ini sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ketiga ini kita melihat Rasul Paulus menegaskan Bapak Ibu saudara-saudara. Bagi jemaat di Korintus pada waktu itu, dia menegaskan, saya bacakan kembali. Dia mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dan kita melihat apa yang dinyatakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara. Akan binasa, yaitu dia mengatakan orang-orang yang tidak percaya, pikirannya yang telah dibutakan oleh zaman. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, berhati-hatilah dalam hidup dan kehidupan kita. Hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus, ini mungkin juga terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, atau dalam hidup dan kehidupan jemaat. Dan di sana Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak tawaran yang dapat menjatuhkan hidup dan kehidupan kita manusia. Sehingga kebenaran itu pun tertutup. Kita lebih lagi memilih, yaitu ilah zaman dalam dunia ini. Yang dapat menjatuhkan segenap hidup dan kehidupan kita dan membuat kita berpaling daripadanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatunya kembali. Keputusan itu ada pada kita. Apakah kita hidup diterangi oleh firman Tuhan? Apakah kita hidup digelapkan oleh ilah zaman?
Ini yang membuat Bapak Ibu Saudara-saudara kita memilih. Kita tidak bisa memungkiri hidup kita ini adalah pilihan. Kita harus memilih. Kembali saya mengatakan, apakah kita hidup diterangi oleh firman Tuhan atau digelapkan oleh ilah zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi mereka yang menerima Injil, terang Kristus itu akan bercahaya dalam hati kita. Dan Kristus sebagai penerang untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga demikian, jangan keraskan hati kita. Mari kita senantiasa hidup di dalam ketakutan kepada Dia yang sesungguhnya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan dengan segala kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biar melalui kebenaran kami ini, kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami menjadi orang yang hidup semakin hari semakin bijaksana. Kami boleh hidup di dalam kebenaran terang firman-Mu yang mengarahkan kami, agar kami boleh menjadi orang yang berbahagia di tengah dunia ini. Tetapi kami menyadari Tuhan, daging kami lemah. Kadang-kadang Tuhan, kami bisa jatuh di dalamnya. Tetapi kami yakin Tuhan adalah Allah pertolongan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami agar kami senantiasa mampu memandang kepada Kristus, bahwa Engkau Kristus adalah jaminan keselamatan kehidupan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.